Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya di situ nih, diskusi seputar IT dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat selalu tanpa kurang suatu apapun. Dan tentunya terima kasih tak lupa saya ucapkan bagi teman-teman yang sudah nonton di video-video saya sebelumnya tentang tutorial seputar IT. Dan tentunya untuk hari ini uh, kita akan sharing tentang dynamic routing ya. Setelah kemarin kita sudah berhasil membuat salah satu topologi static routing, dan kemudian hari ini kita akan mencoba mempraktikkan dynamic routing ya. Kalau static routing kan kemarin sudah benar-benar sudah berhasil ya dengan menggunakan dua buah router, dan hari ini sedikit nanti tentunya settingannya ada yang berbeda dengan static routing, dan hari ini kita akan mencoba melakukan koneksi yang disebut dengan dynamic routing, yaitu menggunakan router RIP ya. Baiklah teman-teman, gimana kelanjutannya untuk video tutorialnya? Kita langsung saja praktekkan dan langsung coba untuk membuat topologinya. Oke, langsung saja let's check it out. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk mempraktekannya. Kita buka dulu Cisco Packet Tracer dan sekali lagi kita akan membuat sebuah dynamic routing yang sederhana saja, dan intinya kita akan paham, dan nanti untuk soal-soal berikutnya atau di video-video berikutnya tentunya kita akan belajar yang lebih kompleks lagi. Baiklah, kita langsung saja mulai dari routernya. Kita langsung saja sorry, saya ganti dulu routernya. Saya delete dulu. Oke, routernya. Oke, setelah terbuka untuk Cisco Packet Tracer, kita langsung klik pada bagian router di sebelah kiri bawah. Kemudian saya pilih misal PT router dulu, router PT1 ya, yang tentunya nanti sedikit berbeda. Kita pilih dua router di sini teman-teman. Oke, langkah berikutnya kita membutuhkan switch. Kita pakai 2950 port 24 port. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita juga membutuhkan tentunya untuk uji coba pasti kita membutuhkan PC ya. Kita bisa membutuhkan PC satu satu switchnya dua PC. Jadi kita akan mencoba dua koneksi yang berbeda gedung, misal menggunakan routing dynamic. Oke, kita buat PC kedua, kemudian PC 3, PC 4 sih ya, karena defaultnya adalah memberikan nama ya. Sebenarnya untuk ini kan nama ya, jadi tidak masalah untuk label, tapi yang jelas kita akan langkah berikutnya kita akan coba koneksikan dulu masing-masing jaringannya yang menggunakan kabel strike untuk flash Ethernet di sini untuk ke switch, kemudian untuk PC ke switch dulu ya. Oke, setelah itu juga di bagian PC sebelah kanan atau PC kedua juga dikoneksikan ke switchnya. Kemudian oke, setelah terkoneksi semuanya, kita akan coba di sini sudah terkoneksi masing-masing switch ke PC. Langkah berikutnya adalah kita koneksikan PC ke router. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan lagi strike. Perhatikan di sini teman-teman, kita yang akan kita gunakan adalah fast Ethernet 10 ya. Kita nanti biar ingat teman-teman, fast Ethernet 10. Nanti pada saat setting routernya kita harus ingat, dan di sini juga bisa kita lihat 10. Oke. Biasanya kan kalau kemarin kan kita sudah menggunakan 00 ya. Itu sebenarnya sama aja, yang penting portnya kita ingat set yang akan digunakan. Oke, port 10. Nah. Oke. Nah, kemudian untuk mengoneksikan router ini kita bisa menggunakan kabel di sini serial DTE ya. Serial DTE kita klikkan pada serial 20, kemudian koneksikan ke serial 20 juga di sini serial. Oke, nah teman-teman, oke, di sini tentunya masih merah karena belum dinyalakan. Nah, jadi kita belum bisa melakukan uji koneksi juga, jadi tetap misalnya kalau koneksi antar jaringan seperti ini sudah bisa, tapi kalau lintas jaringan belum bisa ya, lintas gedung. Nah misalnya ini gedung 1, gedung 2 gitu. Oke.
Langkah berikutnya akan saya berikan notes dulu untuk IP. Di sini saya akan menggunakan JW 192 168.1.254. Biasanya bisa digunakan untuk sebagai angka akhir ini untuk gateway-nya. Kemudian di sini saya menggunakan 10 10 10 1. Nah, ini biasanya juga koneksi juga bisa menggunakan misal contoh untuk Google 7888 4 kali. Ini saya gunakan 10 10 10 dan 1. Oke, tentunya untuk router yang di sebelah kanan kita menggunakan kelas IP yang berbeda, yaitu kelas B misal 172. Saya ketikkan misal 17 kemudian 10 akhirnya adalah 254. Ini IP untuk kelas B, sedangkan untuk ininya adalah untuk serialnya sama ya, 1, dan di sini saya tambahkan 2. Oke. So, teman-teman, di sini jadi koneksinya untuk biar sama-sama koneksi antar router menggunakan IP 10 10 10 1 dan di sini 10 10 2, sedangkan di sini untuk ke bagian switch ke PC-nya kan saya gateway-kan dengan kelas IP B. Nah, tentunya tantangan yang terjadi adalah apakah bisa kita mengkoneksikan PC ini untuk lintas jaringan menggunakan dynamic routing. Oh iya, saya berikan nama dulu di sini nanti dynamic routing. Seperti biasa nanti topologi ini akan saya screenshot. Nah, saya akan jadikan thumbnail setelah praktikum ini berhasil dan kita akan sharing di YouTube. Oke. Setelah sudah bagian PC saya namakan dulu, saya berikan label dulu satu, misal 1 di sini. Intinya di bebas ya angkanya sampai dengan 254. Cuma saya pakai ini 192.168.1.2 saja. Oke. Ya. Oke, kemudian saya copy, saya ganti di sini 17 172.17.10.1 saya kopikan ke di sini, saya ganti 2. Oke, proses labeling sudah jadi. Tentunya kita akan lakukan segera proses ini. Belum bisa dikoneksikan karena belum kita setting IP-nya secara fisiknya dulu. Oke, kita sekarang lanjut ke settingan PC. Kita langsung ke IP configuration ya, kemudian kita klik 192.168.1.1. subnet masknya 255.3x0. kemudian di sini default gateway-nya kita menggunakan gateway yang ini ya, 192.168.1.254. Oke, kita close. Kita juga setting untuk di bagian PC yang kedua 192.168.1.2. kemudian gateway-nya sama 168.1.254. Oke. Jika kita masih ragu untuk sudah tersetting apa belum, kita tinggal cek saja di command prompt, misalnya IP config. Ya, di sini sudah terset dengan IP versi 4-nya adalah 11. Oke. Gateway-nya 254. Oke, sudah ya. Oke, tentunya kalau ini ngeping 1 ke 2 pasti berhasil. Iya. Ya, harusnya sudah terkoneksi karena sudah bisa menggunakan jalur switch. Kemudian langkah berikutnya adalah setting untuk di PC sebelah kanan atau PC 2 ya, PC 2 di situ 192.168.172.17.10.1 spasi 255-nya 2 karena memang ini kelas B. Kemudian gateway-nya saya geser sedikit, gateway-nya 172.17.10.254. Oke. Kemudian langkah yang sama untuk PC ketiga, setting lagi teman-teman, desktop IP configuration
sorry 172 17 10 2, kemudian spasi tab untuk subnet mask, kemudian 172 17 10 254. Oke. Ya. Untuk settingan PC sudah bisa, namun kita coba untuk uji koneksi dari PC 10 ke PC 2 ke PC 3 no problem. Tapi kita belum bisa mengkoneksikan. Nah, di sini dari PC 0 ke PC 2 masih file. Ya, karena belum terkoneksi ya. Oke. Langkah berikutnya kita tentunya menyeting router ini dengan settingan yang pertama seperti biasa akan saya contohkan menggunakan settingan settingan GUI, kemudian nanti yang di kanan menggunakan settingan command line. Oke, kita klik pada router, kemudian kita lihat di config ya 10 ya, fast ethernet yang ke bawah ini adalah 10, kita tambahkan 10 ya, kita tambahkan, yaitu kita nyalakan untuk gateway, kita tambahkan di sini 192.168.1.254. Oke, subnet masknya sudah berhasil, artinya kita sudah menambahkan di fast ethernet 10. Kemudian fast di berikutnya adalah fast untuk serial, untuk interface serial. Kita klik di sini, kita tambahkan 10.10.10.1, kemudian subnet masknya 255 saja, 000. Nah, kemudian on, nyalakan ya. Oke, di sini belum bisa, tapi karena belum ini. Nah, sekarang kita coba tes koneksi dari ini ke router ya, dari PC ke router. Oke, sudah sukses. Saya ulang, dari PC 2 PC 1 ke router successful, artinya sudah terhubung ke router. Sedangkan untuk yang ke kanan belum. Nah, kita lakukan setting dengan command line, klik. Paling cepat kalau saya sih idealnya menggunakan command line, kemudian enter lagi, enable, enter, kemudian configure terminal, conf t, enter. Nah, kemudian kita lakukan interface 10 ya, interface FA 1/0, kemudian kita tambahkan alamatnya adalah yang gateway dari kelas B, yaitu IP address yaitu 172.1.17, kemudian 10 dan 254 spasi 255.255.0.0, enter. Kemudian kita ketikkan no shutdown untuk menyalakan. Sudah menyala di sini begitu kita ketikkan no shutdown ya. Oke, kemudian kita exit dulu dari interface fast ethernetnya. Kemudian kita ke serial ya, teman-teman, kita ke serial. Jadi kalau tadi kita ke serial. Oke, kita ke interface, kemudian spasi serial 2.0, enter. Kemudian kita ketikkan di situ IP address, saya geser dulu, saya cek dulu 20 ya tadi. IP address yang serialnya adalah 10.10.10.2 spasi 255.0.0.0, enter. Kemudian no shutdown. Oke, sudah menyala, sudah hijau di sini teman-teman, sudah hijau dan hijau, artinya sudah terkoneksi. Kemudian kita enter, kemudian kita exit ya. Oke, so teman-teman, ini kita belum
apa namanya, kita belum melakukan routing ya, jadi kita masih hanya melakukan setting untuk penambahan IP di ini. Oke, nah kita tadi untuk di sini kita cek dulu untuk routingnya. Jadi untuk statik di sini, untuk dinamis di sini. Nah di sini belum kita lakukan. Sekarang kita tambahkan untuk proses routing dinamik. Untuk di router 1 kita tambahkan seperti ini teman-teman. Kita caranya dah klik root, kemudian kita menambahkan yang akan apa istilahnya, menambahkan secara jaringan, namun di bagian akhir kita tambahkan 00. Jadi kita meminjam jalur, jadi minta tolong jalurnya dikoneksikan dengan seperti ini. So yang pertama adalah kita koneksikan, tentunya jalur yang pertama adalah biar PC misal ini ke sini bisa tembus gitu ya, maka yang kita lakukan adalah minta yang 172, kemudian 17, kemudian 0, 0, klik iya. Kemudian lagi kita routingkan adalah 10 titik 0.0.0 ya, melalui jalur ini. Kemudian kita routingkan juga yang di sini sekaligus, yaitu 192.168.1.0. Jadi biar dia bisa menembus ke ini. So ini untuk menambahkan network pada router sebelah kiri ya. Kita close. Nah sekarang kita akan menambahkan rute settingan router pada di bagian sebelah kanan. Kita ketikkan router RIP, enter. Jadi ini hampir sama, yaitu cuma berbedanya kita menggunakan command line ya. Kemudian saya ketikkan network 172.17.00 untuk meminjam jalurnya. Kemudian network network, kemudian di situ 10.0.0.0, enter. Satu lagi network, yaitu untuk di 192.168.1.0. Oke, kemudian exit dan exit, kemudian write. Oke, building configuration oke, kita close. Di sini tadi sih belum kita write ya. Menggunakan CLI kita juga lakukan juga, biar nanti pada saat file ini kita buka, kita tidak exit, kita tidak perlu melakukan setting ulang. Right, oke. Ya, kita close. Nah ini sudah hijau. Apakah sudah berhasil untuk koneksinya? Kita tinggal saja misal kita ngeping 1001 ya. Kita coba lakukan uji koneksi, yaitu kita lakukan ping 172.168.17.10.1. Oke, biasanya kita sih melakukan pingnya sampai 2 kali, jadi tidak. Oke, yang pertama request timeout. Nah kemudian replay ya. Oke, sekarang kita ping yang kedua 192.171.72, terus kemudian 17.10.1. Oke, langsung reply. Nah sekarang kita akan melakukan uji koneksi untuk di 11 menuju ke 10.2 ini ya, ping 172.17.10 ke 2 di sini ya. Kita mencoba koneksi, kita menggunakan enter ya. Seperti biasa, pertama pasti RTO, kemudian nanti langsung reply ya. So nah ini lakukan pengujian koneksi juga bisa menggunakan seperti biasa simbol PDU, misal dari sini ke sini successful, kemudian dari sini dari komputer ini ke komputer 3 ke komputer 2 atau komputer 1, komputer ini ke sini. Oke, successful. Oke, baiklah teman-teman, itu tadi untuk kita mencoba dynamic routing. Jadi kita membuat dynamic routing menggunakan RIP ya, ini untuk jalur-jalurnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Tentunya mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. So kita ketemu lagi di video-video berikutnya.
Oh gitu dia teman-teman. Itu tadi dia, kita sudah berhasil membuat sebuah jaringan dynamic routing ya. Jadi istilahnya kalau bisa dibilang routing dinamis lah kalau dalam bahasa Indonesia. Dan ini tentunya nanti akan banyak digunakan untuk jaringan berskala besar. Jadi nanti kita bisa membedakan ya kalau dynamic routing itu digunakan untuk skala besar, kalau static routing bisa digunakan untuk skala-skala kecil ya. Jadi tentunya nanti tergantung kebutuhan klien seperti apa pada saat kita mau melakukan routing atau melakukan setting router pada lokasi yang diinginkan oleh klien. Oke, terima kasih teman-teman. So kita akan ketemu lagi pada video-video saya berikutnya. Dan tentunya tak lupa terima kasih. Kemudian jangan lupa klik like, share, subscribe, komentar, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Kita sampai ketemu lagi di tutorial seri berikutnya. Baiklah, jangan lupa hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kau murid budiman. Terima kasih, see you and bye.